cek cek cek. Cek cek. Cek 1 2 C Laos 1 2 3. Cek 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 Laos 1 2. Cek 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 cek. Iya, mana nih yang hadir? Masih ditunggu. Iya, masih bersama Radio Online Notitel tentunya. Balik lagi di jam 12 menuju jam 1 pagi tentunya. Gitu. Mana Bang Jajang ini? Deng 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 deng. Ya, selamat malam Bang Jajang yang udah hadir di Radio Online Notitel tentunya. Masih standby ya. Gitu Bang Jajang. Bang Panji-nya lagi di luar, lagi ngopi. Ada ngopi baraya siap Bang Jajang, nanti kita seduhin. Ya, buat rekan-rekan semua tentunya yang udah hadir, masih ditunggu request lagunya. Efeknya jelek banget ini ya. La 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 la. Cek 1 2, cek 1 2 perangkat. Gimana perangkat emang Jajang? Bagus nggak nih? Kayaknya sudah bagus ini. Panggil Kang, ngopinya jangan ngumpet Bang Panji katanya ya. Bang Panji lagi galau katanya. Backsound sedih. Ya, buat Bang Jajang tentunya di malam Rabu ini. Buat rekan-rekan yang lagi mendengarkan di Radio Online, tetap stay tune. Ya, buat Bang Panji Oblak tentunya yang masih setia mendengarkan Radio Online. Mudah-mudahan sehat selalu buat rekan-rekan semuanya. Selalu dilimpahkan rezekinya. Tentunya buat Bang Bajul yang lagi santai, Bang Jajangnya. Buat AA Ripong tercinta. Enak gak Bang backsound Bang? Malam Kamis, iya aduh, malam Kamis Bang Jajang ya. Kirain malam Rabu ini. Tadi ngeliat di handphone malam Rabu. Gitu. Ya, buat Bang Panji Oblak tentunya yang lagi bersandar, dar. Ada enak banget ya. Ya, tentunya buat rekan-rekan semuanya masih dipantengin terus di radio online-nya. Nanti bakal kita streaming di fanspage-nya Radio Online Notitel. Tentunya masih ditunggu terus informasinya di seputar Radio Online Notitel. Buat rekan-rekan yang punya usaha tentunya nanti bakal kita tampilin untuk promosinya di Radio Online Notitel ya. Ya, tentunya menjelang malam hari menuju pagi hari, 1 jam ke depan mengawali perjumpaan saya di malam hari ini tentunya. Buat rekan-rekan yang lagi on ya, tentunya nanti bakal kita puterin ya request lagunya gitu. Ya, buat Bang Panji Oblak yang lagi monitoring di luar tentunya
tolong disampaikan informasinya untuk perangkatnya. Karena radio online Notitel ini masih tetap kita upgrade ya, untuk perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan mengenai sound system, audio atau videonya. Jadi untuk rekan-rekan masih tetap ditunggu informasinya mengenai perangkat radio online Notitel tentunya ya. Buat rekan-rekan semua, ditunggu informasinya. Begitu bunyinya, nya. Enak banget nih backsoundnya nih. Ya buat Bang Jajang katanya, mungkin yang lagi apa ya, lagi termenung kali ya di malam Kamis ini, yang pusing ngurusin kerjaan gitu, disambil kita mendengarkan lagu-lagu gitu Bang Jajang di radio online Notitel tentunya. Itu menghibur gitu tuh Mang Jajang. Mana Mang Jajang? Ya ada lagu-lagu yang bakal kita puterin di malam hari ini. Ada Bumerang dengan Semua Hidupku. Ada mana ini? Ada Scorpion dengan apa ini? Dan Gen Rosesnya Bon Jovi. Waduh mantep nih lagunya nih. Ada lagu-lagu reggae buat yang demen rocks, lagu-lagu jadulnya nanti kita puterin juga. Ada Tip X dengan Mawar Hitam. Enak nih Mawar Hitam nih. Mawar hitam. Ya ada Kangen Band, Cinta Terlarang anjir. Ada Tifek dengan dari cover by Nabila Nings apa ini? Tis. Mana Bang Panji? Kabur dia. Iya buat rekan-rekan semuanya tentunya yang masih standby, kita puterin lagu-lagu Selimut Tetangga aja ya. Enak banget itu Bang Jajang. Selimut Tetangga. Oh itu lagunya ini ya, lagunya Republik ya. Ya buat Bang Panji Oblak yang katanya lagi capek banget katanya malam Kamis ini katanya. Habis kuli tadi. Cangkulan. Ya buat rekan-rekan semua masih stay tune terus di radio online Notitel. Ada Republik dari Selimut Tetangga yang bakal kita puterin. Oke, buat Bang Jajang, buat rekan-rekan semua yang dengarkan, langsung kita puterin Republik Selimut Tetangga. Ya tentunya buat rekan-rekan semuanya masih standby terus, karena nanti bakal kita puterin atensi rekan-rekan semua. Sabarlah sayang, aku akan pulang. Jangan dengarkan gosip murahan tentang aku. Berjanjilah sayang, untuk selalu setia, meski ku tak selalu di sampingmu. Tak usah menangis meratapi aku, tak perlu kau berpikir ku meninggalkanmu. Mana mungkin
Janjilah sayang untuk selalu setia, meski ku tak selalu di sampingmu. Tak usah menangis meratapi aku, tak perlu kau berpikir ku meninggalkanmu. Tak usah menangis meratapi aku, tak perlu kau berpikir ku meninggalkanmu. Mana mungkin selimut tetangga hangat di tubuhku dalam kedinginan malam-malam panjang. Setiap tidurku selalu kesepian. Oh, mana mungkin selimut tetangga hangat di tubuhku dalam kedinginan malam-malam panjang. Setiap tidurku selalu kesepian. Bersabarlah sayang, aku akan pulang. Jujurlah sayang, With the best music. I love the music. Best music. aku tak mengapa. Iya, ada selimut tetangga dari Republik ya tadi. Nanti bakal kita puterin lagu-lagu terbaiknya tentunya. Ya, kembali lagi di Radio Online Notitel tentunya Mang Jajang. Ya buat Bang Bajul yang ada di luar sana ya, yang masih setia menemani. Iya buat rekan-rekan semuanya yang masih on ya di malam Kamis, masih bergadang, yang masih pada melek, ditunggu request lagunya. Ya buat rekan-rekan semuanya, informasinya yang belum likes fanspage-nya Radio Online Notitel tentunya masih ditunggu terus. Atau yang belum subscribe channelnya Radio Online Notitel ya, dicari di YouTube-nya, diketik Radio Online Notitel Studio. Nanti bakal kita sajikan informasi-informasi tentunya mengenai radio online, mengenai musik-musik hit di 2021 gitu. Oke, ada Peter Pan dari Mungkin Nanti, ada Cinta Luar Biasa. Dari siapa nih? Enak nih. Oke, ada lagu-lagu yang tentunya membawakan suasana galau. Ada gitu. Sepi banget nih siaran nih sendirian. Bang Bajul mana Bang Bajul? Bang Bajul sini Bang Bajul. Ya ada pura-pura. Ada band dari ada baiknya dari ada band gitu kali ya. Ya ada juga akal sehat dari ada bandnya. Dan nanti bakal kita puterin ya buat rekan-rekan semuanya tentunya.
the station with the best music. Itu lagu-lagu favorit di 2021. Buat yang pecinta lagu-lagu jadulnya, nanti bakal kita puterin. Gitu. Ya, malam ini ditemani sama Bang Bajul nih yang habis mabar. Galau. Di seputar lagu-lagu popnya Bang Bajul. Nanti bakal kita puterin buat teman-teman semuanya ya yang masih standby tentunya. Ya buat Bang Jajang tentunya yang punya kampung Tasik. Waduh. Jauh banget Bang Bajul, Tasik ya. Tasik apa Sukabumi, Bang Ben? Tasik, Sukabumi mah yang deket laut ya. Pegunungan. Pegunungan. Kalau Tasik itu banyak ini Bang Bajul, deket gunung-gunung ya, banyak pegunungan ya. Ya ada fighter fan Bang Bajul dari mungkin nantinya. Balik Bang Ben. Itu balik Ada ya? mungkin nanti Oh gitu. gitu. Kalau saya suka dibalik-balik emang paling senang. Ada Dan dari Ceylon Seven-nya. Gitu ya. Banyak nih lagu-lagu hit. Makin malam kayaknya makin asik aja nih, banyak yang Lagu-lagu jadul Bang Bajul. Jadi ini aduh, kita nostalgilaan. nostalgia. Jadi buat rekan-rekan yang kangen sama lagu-lagu di era 90-an ya. Ada Ceylon Seven dari Dan. Ada Kenangan Terindah dari Samson. Ada Pupus dari Dewa 19 Bang Bajul. Nanti bakal kita sajikan buat rekan-rekan semuanya ya. Ya buat Bang Iwong Al grafiknya ditunggu tentunya di studio ya. Kita nanti bergadang lagi, berbincang-bincang tentunya. Sandiwara Cinta, enak kita. Sandiwara Cinta dari Republik Bang Bajul ya. Diputar langsung aja Bang Ben. Sandiwara versi ini aja ya, Versi slow. versi originalnya ya. Ini lagu benar-benar nostalgia. Ya buat rekan-rekan semuanya, ada Republik dengan Sandiwara Cintanya. Tentunya bakal kita puterin Bang Bajul ya. Aku tahu ini semua tak adil. Aku tahu ini sudah terjadi. Mau bilang apa aku pun tak sanggup. Air mata pun tak lagi mau menetes. Alasannya sering kali ku dengar. Alasannya sering kali kau ucap. Kau dengannya seakan ku tak tahu. Sandiwara apa yang telah kau lakukan kepadaku.
station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Iya, balik lagi di Radio Online Notitel, satu-satunya radio online Notitel yang ada di Bekasi. Kagak ada yang punya orang-orang mah. Sedih ini kadang backsound Jul. Gitu Bang Bajul, tadi barusan kita puterin dari Republiknya ya. Sandiwara cinta. Sandiwara cinta, si Sandi itu kerjaannya itu. Ya ada Bang Makmur Sablon yang masih standby. Ada siapa Bang Bajul? Jangan dimiringin monitor mah Bang Bajul. Ya buat rekan-rekan semua tentunya di Radio Online Notitel nanti bakal kita tampilin streamingnya ya di di YouTube, di YouTube-nya Radio Online Notitel. Tentunya yang belum subscribe masih ditunggu subscribe-nya ya. Karena nanti bakal kita tayangin terus hasil streaming Facebook di Radio Online Notitel versi YouTube-nya gitu. Plus giveaway. Ada giveaway Bang. Giveaway, nanti bakal ada giveaway. Giveaway solar seliter. Solar, giveaway-nya nanti kita kasih solar. Coba itu. Aduh. Pencet itunya. Ya tentunya di malam Kamis jam 12 menuju jam 1 tentunya ya. Buat rekan-rekan semua yang masih on tentunya, yang masih standby, masih ditunggu komentar-komentar terbaiknya. Itu Bang Bajul. Mungkin ada teman-teman yang mau request lagu-lagu lawasnya. Suara lu pantas sedih Jul. Gak hilang. Buat rekan-rekan semuanya gitu ya Pak. Pengen yang kayak MC gitu, MC no. Oke, MC. Ya, begitulah. Iya gitu. Iya buat rekan-rekan semuanya tentunya masih standby terus tentunya. Karena nanti bakal kita puterin lagu-lagu yang lawas. Ada Nenbal dari Hingga Akhir Waktu. Tadi ada Bang Jajang yang minta Dada Dalinya. Dada Dali itu lagu jadul banget dulu ya. Saya tahun 90-an. Ini Itu yang lagu-lagu ini mah cuman zaman-zamannya gua waktu itu SMA itu juga. Lagu-lagu Dadali itu dulu. dulu ke Facebooknya bekerja di PT Pencari Cinta Sejati. Ilah, itu Facebooknya. Iya, kalau sekarang kan Facebooknya bekerja di PT Sablon. Kalau sekarang mah lebih ke usaha ya. Dulu kan ngikutin ini suasana juga. Facebooknya namanya pencinta PT orang galau. Namanya panjang teh. Iya. Ya nanti Bang Jajang bakal berkunjung katanya Bang Bajul ke sini katanya ke Bekasi. Kemarin sudah ke sini Bang Bajul. Kemarin Bang Jajang udah sempat ke sini. Cuma sayangnya kemarin masih dalam mimpi. Waduh. Ditunggu kedatangannya Bang Jajang. Iya. Kita suguhin yang enak-enak khas Bekasi. Kalau bisa bawa ini dia, bawa sampel. Sampel satu file. Sampel. Iya kata Bang Bajul komen kemarin bawa sampel Bang Jajang katanya. Kata Bang Jajang siapin aja. Iya. Tukar duit. Ya tentunya di sini sebenarnya tadinya kita bikin radio itu sebenarnya buat radio sablon Bang Bajul. Iya, informasi sablon buat rekan-rekan yang mau sharing ilmu sebenarnya. Pengennya arahnya lebih ke situ sebenarnya Bang Bajul. Di samping ada hiburan, jadi ada informasi mengenai ilmunya gitu. Edukasi. Ada edukasinya. Cuma ya terkadang waktu lah yang memisahkan jarak. Asik. Kita menyesuaikan sama para penonton aja. Iya. Tadi sebenarnya radio online Notitel ini ya pengennya seperti itu Bang Bajul. Jadi buat rekan-rekan yang ahli di bidang sablon atau ahli di bidang marketing ya bisa sharing. Bisa sharing di sini. Kalaupun ada yang mau nanya-nanya juga masih boleh. Ataupun yang mau nanya-nanya di sini berkunjung itu silaturahmi. Tadinya seperti itu Bang Jajang. Jadi kita sajikan radio online ini sebenarnya tadinya buat informasi tentang sablon, edukasi lah ya. Mungkin bisa juga kalau misalnya ada yang request pengen podcast. Ya mungkin ada dulu itu waktu
bareng Om Muklai, bareng dulu siapa? Bang Adi gitu, Bang Bajul kan. Dulu kan setiap malam Sabtu itu kan podcastan Bang Bajul ya. Iya benar. Jadi kita sharing session lah mengenai sablon. Gimana sih perkembangan sablon? Apa sih yang harus kita persiapkan buat kedepannya? Karena sekarang ini udah masuknya lebih ke teknologi Bang Bayu. Teknologi ini digital marketing. Digital marketing udah masuknya, bukan marketing. Kalau zaman dulu apa namanya? Zaman dulu kita manual marketing. Iklan mulut ke mulut. Oh gitu. Jadi mungkin Bang Fajil dulu ngalamin ya. Ya mulai usaha sablon, kita nyebar-nyebar brosur. Terus door to door ke konveksi. Door to door, datangin konveksi, menawarkan jasa sablon. Tapi sekarang udah lebih ke arahnya itu lebih ke digital, jadi online. Jadi kita harus ya setidaknya kita menguasai lah di bidang di bidang sablon ya. Di bidang sablon. Media sosial. Di bidang media sosial gitu. Mungkin kayak Bang Bajul ini kan udah ahli nih. Yang saya perhatiin di media sosial sebenarnya Bang Bajul ini orangnya rajin ngulik nih. Rajin bikin status Bang Ben. Iya, ngulik-ngulik situs XXXN itu. Itu disensor itu Bang. Coba itu. Tinggalan. Ya. Jadi saya di malam ke sini jadi pengen cerita mengenai perkembangan sablon ini Bang Bajul. Kita nostalgia. Ini kan judulnya kan malam ini nostalgia nih Bang Benny. Nostalgia. Lagu-lagu nostalgia. Iya. Kita flashback lagi nih sejarah. Flashback mengenai sejarah perjuangan. Wah, perjuangan. Nyablon. Perjuangan. Ada kalau kita nyeritain flashback ke belakang Bang Bajul mengenai sablon ini sebenarnya ya cukup bangga mungkin ya yang terjunnya di zaman sekarang menurut saya. Jadi udah serba mudah gitu Bang Bajul. Dari mengenai kita marketing, terus dari buat pembelajarannya, tekniknya. Udah banyak di channel YouTube. Udah banyak channel. Kreator juga banyak yang bikin. Udah banyak tutorial. Ya. Deketin mic Bang Bajul Pak. Iya gitu. Cuma deket banget jangan, jauh banget jangan, kalau bisa yang sedang-sedang saja. Jangan pakai mic. Ya ada Bang Bebek dari Taman Rahayu Pak. Serang ya. Dari mana Bek? Bang Bebek nih. Kayaknya dari kabupaten nih, orang kabupaten nih. Kabupaten ya? Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi. Tetangga nih nama kita ini. Ya buat Bang Bebek ya. Bang Bebek ini kalau yang saya lihat dia spesialis Bang Bajul. Yang tadi saya bincang-bincang di luar ya. Ada yang namanya kita spesialis, ada yang namanya umum. Usaha juga seperti itu Bang Bajul. Jadi kayak istilahnya dokter. Ada dokter umum, ada dokter spesialis. Nah kayak Bang Bajul ini kan jatuhnya ke dokter umum nih. Saya spesialis Bang Ben. Spesialis broker. Spesialis satu warna. Coba itu. Ya di dalam istilah ya sebenarnya pilihan Bang Bajul. Gimana kita mau kemana arahnya gitu. Jadi kita nih di bidang sablon nih, ngobrol-ngobrol di bidang sablon nih Bang Bajul. Jadi arahnya kita mau kemana nih? Mau ke spesialis atau ke umum larinya gitu. Kalau umum contohnya misalkan nyablon plastik, kaos juga, terus banner, undangan, tas, beli sendal, kacang, telur asin. Bang sayur itu mah Bang. Bang sayur ya. Ya seperti itu. Kalau spesialis biasanya ada juga orang yang membranding dirinya dengan spesialisnya itu Bang Bajul. Jadi orang itu nyari misalkan Bang Bajul itu Bang Bajul ya misalkan gitu. Yang spesialis nyablonnya gambar-gambar serem ya gitu kan. Itu kan bisa dijadiin branding juga sebenarnya. Benar Bang. Jadi bisa dijadiin
Identitas. Nah itu identitas apa namanya, branding, identitas branding namanya ya. Jadi identitas dari usaha kita gitu. Perbedaan lah. Ya kayak gitu. Jadi di usaha sablon ini sebenarnya menurut saya sama ya, kayak usaha-usaha yang lainnya gitu, Bang Bajul. Kita ada apa namanya ya, di usaha ini sebenarnya ada 3 ini ya, Bang Bajul. Ada 3 itu, Bang. Rumusannya sebenarnya. Rumusannya Yang saya tahu itu. Pertama kita mencari bahan bakunya. Itu kan harus ada ilmunya juga kan. Benar. Kita kulik. Nah, kedua itu ada prosesnya, Bang Bajul, proses. Nah, contohnya seperti kita belajar setting, belajar gesutnya, belajar ngaduk tinta, itu kan proses masuknya kan. Nah, yang ketiga nih, yang terakhir ini marketingnya. Nah, sebenarnya rumusnya itu cuma 3 yang kita pelajarin. Cuma dalam 3 hal itu cabangnya banyak, gitu Bang Bajul. Yang 3 kan apa? Marketingnya juga harus kita pelajarin. Jadi 3 hal itu menurut saya harus imbang. Jadi berkesinambungan gitu. Berkesinambungan. Misalkan marketingnya jago, tapi di skill. prosesnya kurang nih. Bisa jadi kan broker jatuhnya kan. Ya masih mending sih kalau marketingnya jago, di tekniknya kurang gitu, masih mending, masih bisa menghasilkan duit lah. Bisa ngoper, bisa minta bantuan temannya, bisa ngoper. Cuma takutnya nih di prosesnya nggak menguasai, di marketingnya juga kurang, nggak mau ngulik gitu. Nah itu tuh yang ngeri. Kalau masalah belanja bahan baku jago misalkan, ya buat apa kan? Bisa Bang Ben itu jatuhnya jadi kurir. Iya, Grab gitu ya. Ya bisa aja ya. Bang Bajul bisa emang. Ada siapa Bang Bajul yang udah hadir? Masih Bang Bebek ya, masih tetap pantengin. Ya buat rekan-rekan yang mau request atau komentar ya mengenai sablon ya. Temanya malam ini sablon karena ini lagi sama Bang Bajul nih. Jadi kebetulan kita ya ngobrol-ngobrol tentang sablon lah, ngalor ngidul Bang Bajul. Berarti ini judulnya curlon, bukan curcol, curlon. Curlon apa tuh? Curhatan sablon. Uzah, pinter banget lo Jul. Ini bikin inian apa namanya? Singkatan-singkatan. Ya buat rekan-rekan semuanya atau yang mau berkunjung Bang Bajul, mau apa namanya? Soan. Mau soan ke sini. Mau ngopi. Backsoundnya coba cari yang ini kali ya. Ini enak aja. Kalau ini ngobrol itu harus cepat nih kalau backsound ini Jo. Ini kayak nge-rap berarti kita ngobrol ini. Iya. Jadi buat rekan-rekan semuanya nih yang mau belajar sablon, yang mau ini, nah itu harus cepat tuh kalau backsoundnya ini. Makanya saya pilih backsound yang ini. Jadi kalau kita ada kata-kata yang lupa nih Bang Bajul, ini teknik sebenarnya Bang Bajul. Teknik kita dalam bersiaran. Berkomunikasi. Menggunakan suasana. Jadi suasana itu mempengaruhi kata-kata apa yang mau kita keluarkan gitu Bang Bajul. Misalkan nih suasananya lagunya rock, kan gak mungkin ngobrolnya ya buat Bang Bajul, kan gak mungkin kan. Masih keras nih. Ya Bang Biar bagaimana kita? Ya ini kita lagi karena seperti itu. Agak-agak serak-serak sember. Iya, contohnya nih misalkan backsound kita ganti. Iya buat hadirin semuanya ya tentunya yang masih standby di Radio Online Auditel. Tentunya sejangkau jam siar di jam 12 menuju jam 1 dini hari. Masih bersama saya dan Bang Bajul. Itu kayak apa? Kayak pembukaan El Gangga itu. Radio El Gangga itu yang khusus dangdut itu begitu tuh. Enak ya? Ya sebenarnya gini Bang Bajul. Ya apa ya, ngobrol ngalor ngidul aja nih Bang Bajul ya, karena belum ada yang berkomentar nih. Kayaknya masih malu-malu ini nih yang nonton nih. Ya sebenarnya yang nyiar malu, yang nonton malu, jadi ya sama-sama malu. Ya buat Bang Bebek tentunya yang mau request tentang apa yang mau kita bahas ya boleh lah, atau lagu. Saya seneng kalau ada orang yang komentar gitu Bang Bajul, atau komentar yang mengkritik ataupun
request lagu atau apa tentang pembahasan apa aja saya senang itu Bang Bajul. Ini ngomong-ngomong tentang pembahasan nostalgiaan sablon nih Bang Ben. Iya. Ini mungkin teman-teman semua juga belum tahu nih. Belum Ini tahu ya. Bang Benol ini sebenarnya pertama kali nyablon itu tahun berapa sih ini? Waduh. Sejarah Bang Benol nyablon nih. Wah, Bang Kita Bajul ngulik-ngulik pertanyaannya lagi. dalam ini. Jadi dijawab nggak nih Bang Bajul? Harus ini banyak yang ngelihat nih kayaknya Iya. kan orang ngelihatnya wah Bang Siapa sih Benol ya? ini studionya bagus, mejanya panjang, banyak. Mejanya wah skillnya mantep. nggak kepake kan Apa? di luar. Itu kan buat sewain prasmanan katanya. Ya ngobrol-ngobrol mengenai sablon Bang Bajul. Sebenarnya saya sendiri sih waktu itu di tahun berapa ya 2010 itu sebenarnya udah memulai. Tahun 2010 waktu itu Bang Bajul. 2010 sekarang 2021. 2000. Hampir 11 tahun dong Bang Ben. 11 tahun lah. Cuma waktu itu kan tahap belajar Bang Bajul, masih ngulik-ngulik. Nah di tahun 2000 waktu itu kan saya masih kerja waktu itu. Jadi kerja di perusahaan yang terkenal Bang Bajul. Dunia akhirat. Ya waktu itu saya sambil kerja, jadi di situ saya ngulik sablon gitu Bang Bajul. Jadi mentor jawab nanya lagi apa? Belum selesai kan Bang Ben? Udah. Oh, udah selesai. Iya. Itu bisa kepikiran pengen belajar nyablon itu gimana Nah Bang Ben? gitu kalau di mentor pas lagi jelasin langsung ditimpa lagi tuh pertanyaan ini tuh gitu. Terbalik harusnya Bang Ben Iya. yang mentor ya, saya yang ditanya ini. Waktu itu Bang Bajul saya sebenarnya gini, waktu itu kejadian saya dikeluarin dari perusahaan Bang Bajul. Dipecat lah. Di PHK lah. Dipecat. Oh, dipecat. Kalau di PHK mending. Kalau di PHK mah kan bagus kata-katanya tuh. Dipecat ini. Bang. Dipecat. Iya, secara tidak hormat. Ya, jangan ditanyain kasusnya apa nih Bang Ben? Gak boleh ditanyain itu kasus. Boleh nggak apa-apa kalau saya orangnya terbuka aja sih. Buat apa diumpet-umpetin Bang Bajul? Saya seneng temen tahu itu. Yang penting jangan malam Jumat Bang Benol ngapain gitu, jangan itu. Itu privasi. Kalau mengenai dunia bisnis, usaha, informasi yang saya tahu, kalau saya orangnya ini aja Bang Bajul. Ya terbuka lah gitu. Apa sih ngapain sih harus kita umpet-umpetin gitu kan? Kalau masalah duit, saya punya duit di dompet, nah itu saya umpetin Bang Bajul. Itu bahaya. Bisa begitu ya? Ya, jadi waktu itu saya dikeluarin dari perusahaan Bang Bajul. Nah, jadi di situ saya mikir emang basic waktu itu saya udah orangnya itu mikirnya pengennya usaha gitu. Pengen usaha sendiri, pengen usaha mandiri. sendiri, entah itu usaha apa gitu. Cuma dulu nggak kepikiran saya usaha sablon. Waktu itu ya belum kepikiran lah tentang sablon ini saya nggak ngerti gitu. Masih jauh lah bayangan buat pengen nyablon itu. Nggak ngerti bahkan ya jauh lah. Nah cuma waktu itu istri saya tuh kerja di pabrik sablon. Jadi istri ngerti lah mengenai dunia sablon. Oh gitu. berarti yang terjun dunia sablon itu istri dulu ya Bang Ben? Istri saya sebenarnya. malah ya. Cuma waktu itu istri ya cuma jadi ini masang bahan kayak gitu Bang Bajul. Di helper, bahasa kerennya mah helper. Helper ya. Helper. Kalau di sablon kan masing-masing tuh operator ya tukang setting ini gitu kan ya. Jadi istri saya itu tukang masang bahan. Jadi mengenai sablon cuma ya lihat-lihat orang aja nyablon tuh digaruk begini gitu kan. Gitu cuma gitu aja Bang Bajul. Nah, setelah itu saya berpikir kalau gua nyari kerja lagi ntar dikeluarin lagi gitu kan. Takutnya gitu. Terus nyari kerja lagi. Nah ini anak nih makin lama kan makin gede Bang Bajul. Benar Bang. Ya kan kebutuhan kita berumah tangga juga semakin Makin besar. makin pengeluaran. besar kan gitu kan. Akhirnya di situ saya mikir, wah gua harus usaha nih gitu. Nah kebetulan waktu itu saya sempat ya sambil nyari kerja lah waktu itu kan dikeluarin tuh sambil nyari kerja keliling gitu kan. Teman-teman seneng gak ini dengerin ini nih?
Pastinya senang banget Bang Ben. Ini soalnya ini jarang-jarang loh. Biasanya Iya. kan Bang Benol ini kan sharing ilmu, sharing apa. teknik segala macam tutorial. Tapi orang-orang belum tahu sebenarnya Bang Ben ini sejarah persablonannya itu gimana sih? Iya. Sebenarnya gitu ya Bang Bajul. Terus waktu itu saya keliling-keliling nyari kerjaan. Waktu itu dapat kerjaan juga Bang Bajul. Pekerjaan. Cuma saya sambil di situ ya main lah ke rumah teman gitu nyari informasi gitu apa ya nyari informasi kerjaan lah gitu Bang Bajul. Waktu itu saya ketemu itu temen waktu SMP Bang Bajul. Teman SMP. Teman SMP tuh Bang Ogah waktu itu. Oh, Bang Ogah yang ada di Burangkeng. salah satu senior kita juga itu. Ya sama Bang Ogah juga nganggur. Jadi kerjanya serabutan waktu itu. Nah saya ikut ya main lah maksudnya sambil saya nyari kerja saya main ke rumah Bang Ogah. Jadi di situ saya sama-sama menganggur gitu. Oh, sama menganggur. Nganggur. Pengangguran ketemu sama pengangguran. Nah itu kerjanya ya serabutan lah, ada kerjaan kita parkir mobil di jalanan kayak gitu. Cuma Bang Ogah waktu SMP itu emang orangnya kreatif. Yang saya perhatiin itu orangnya sering ngegambar, sering ngejalan. Berarti emang jiwa seninya itu emang udah ada gitu. Emang udah ada, dia orangnya seneng ngegambar lah. Kalau suruh ini tuh suruh ngerjain tugas misalkan sama guru, dia malah ngegambar gitu. Bikin apa? Bukunya malah coret-coret gitu Bang Bajul. Kayak Graffiti, gambar-gambar apa namanya Iwan Fals apa gitu. Nah, waktu itu saya ketemu Bang Ogah itu ya kita di situ sharing gitu Jul. Maksud bukan sharing apa sih namanya? Ya curhat lah gitu. Jul, gimana nih kita kedepannya tentunya kita harus punya usaha nih ga gitu kan. Nah, Bang Ogah itu waktu itu temennya mamangnya itu pernah nyablon Jul. Pernah nyablon. Pernah kuli sablon di Bandung waktu itu. Nah, Bang Ogah di situ nggak tahu tiba-tiba kepikiran tuh kita belajar sablon yuk gitu. Cuma nggak diseriusin buat usaha, sebenarnya belajar sablon gitu aja. Jadi kayak celetukan biasa gitu ya Bang? Iya, jadi ya saya main ngerokok gitu ngopi di rumah Bang Ogah. Tiba-tiba Bang Ogah belajar nyablon yuk, tiba-tiba gitu nyablon gitu kan. Boleh juga tuh. Gue juga emang orangnya kalau gue Bang Ogah itu senengnya kan ngegambar di buku gitu. Kalau gue dulu emang senengnya orang ngegambar di komputer Jul. Jadi seneng apa waktu itu kan kalau di komputer ada yang bawaannya Windows tuh Paint apa tuh? Iya, Windows Paint. Paint ya yang gambar pakai mouse. Iya kayak gitu. Nah terus kebetulan di pabrik juga waktu itu gue emang bagian sempet pernah jadi bagian desain gitu. Nah kebetulan di situ nyambung kan. Jadi Ogah ada basic di gambar gitu kan. Nah, gue seneng ngegambar di komputer gitu. Sama-sama inilah kita sehati lah gitu. Akhirnya, nah Bang Ogah itu waktu itu mamangnya bawa screen kecil itu juga. Screen kecil. Screen dari Bandung dibawa ke situ. Nah kata dia mamang gue ada katanya screen. Coba gak? Akhirnya ayo kita langsung praktek gitu Jul. Praktek ada screen. Gua ngeprint tuh Jul, gambar apalah yang penting jadi gitu ya. Ngapdrek lah bahasanya, kalau sekarang kan ngapdrek gitu. Pas gua ini tuh apa namanya? Gua updrek Jul, ada tuh Bremol juga ada Jul. Ada dia. Berarti nah itu juga tuh penting juga nih Bang Ben, sejarah juga nih. Kalau buat pengupdrakan itu belajar dari mana itu Bang Ben? Nah, itu sebenarnya. Jadi gua waktu itu belajarnya bukan gesutnya Jul. Jadi belajarnya itu malah apa namanya langsung updrek. Iya, emang proses awal ya updrek. Nah jadi ada screen di situ ada Bremolnya juga Ulano tuh waktu itu. Nah jadi langsung gua olesin aja tuh mau gak olesin gak? Iya kata mamang gua udah olesin katanya olesin kan. Nah yang lucunya itu juga ngeringin si updrekan itu pakai matahari tuh. Harusnya kan nggak boleh kena matahari itu ya. Boleh kena sinar. Kalau belum ada film kan. Iya. Nah, gue keringin di matahari tuh, kan jemur, aduh kering, tempelin film. Nah, terus sinarin katanya disinarin, ya sinarin. Pas gitu nggak ada gambar aja. Apa namanya? Biasanya kan ada pucat-pucat gitu ya. Ini nggak ada. Lah, enggak.
mana gambar gak? Nggak ada gak gitu kan. Iya ya kata mama gue gini-gini katanya. Akhirnya gue besoknya main gitu Jul, main lagi. Akhirnya gue dalemin terus gitu Jul mengenai sablon tuh. Berarti dimulai dari situ, Dari situ. tertarik terus pengen mendalami gitu. Iya kayaknya keren juga nih gitu. Cuma waktu itu emang Bang Oga itu udah pernah apa sih? Dia bukan nyablon, tapi notol-notol gitu bendera tuh. Waktu itu pernah gue ngeliat tuh. Sambil berjalan dia ngerjain bendera kayak gitu, bendera-bendera OI waktu itu kan. OI gambar OI kayak gitu. Totol. Jadi bukan pakai screen, totol pakai busa gitu. Sablon totol. Bentotol. Jadi basic emang di situ tuh di sablon Bang Oga kayaknya emang udah mau melekat gitu. Nah, terus gimana ini ga? Kayaknya kita harus nyari orang yang bisa gitu. Kalau cuma-cuma mah katanya nggak bakal jadi nih gitu kayak gitu Jul. Akhirnya Oga katanya Nol kita ke Bandung yuk katanya, ngajakin ke Bandung waktu itu. Pengen belajar itu. Pengen belajar. Pengen belajarnya ke Bandung. Pengen ke Bandung. Nah, cuma kata gue kita kan udah punya keluarga tuh gitu. Ya kita kan belajar ke Bandung, masa kita pulang balik cuma belajar kan. Yang namanya udah punya ya berkeluarga kan kita seenggaknya harus cari duit pemikirannya gitu. Itu pasti panjang. Iya seenggaknya bukan waktunya belajar gitu. Harusnya waktunya udah kita menafkahi anak orang kan gitu. Ya kan? Nah, kata gue ya nggak usah lah, kita nyari yang sekitaran sini kali ada gitu kan. Akhirnya cari informasi. Waktu itu kan banyaknya itu orang-orang percetakan ya di pinggir jalan tuh. Buka percetakan di pinggir jalan gitu, undangan gitu kan. Biasanya ada yang nyablon tuh. Reklame. Iya, reklame kayak gitu kan. Nah, gue berhenti dulu kalau ada orang kayak yang orang usaha kayak gitu tuh gue berhenti cari informasi mengenai sablonnya gitu. Nah, kebetulan waktu itu gue ada orang yang lagi nyablon. Nah, tanya-tanya. Nah, Oga juga waktu itu gue nyari informasi, Oga cari informasi juga gitu. Jadi saling cari informasi, cuma sama-sama mencari. Iya, cuma nggak berbarengan, beda-beda gitu, masing-masing lah. Jadi kalau Oga dapat informasi, gue dapat informasi, ya kita sharing nih gitu Jul. Oh katanya begini gini, akhirnya disatuin. Gini. Nah emang gue sama Oga itu benar-benar gue akuin seperjuangan lah gitu. Nah orangnya gini, dia itu orangnya ngasih tangan terus Jul. Waktu gue kita udah bisa nyablon nih, udah mulai bisa ya garuk lah, nyablon lah gitu, udah dapat order gitu. Oga itu suka ngasih tangan, misalkan kayak Nol, nih settingin gambar kayak gini. Nah gue kan orangnya seneng kalau kasih tangan gitu kan. Gambar apa gak? Nih gambar muka nih gitu kan. Waktu itu vektor Iwan Fals kayak gitu Jul. Yang satu warna. Satu warna tuh vektoran. Itu kan namanya belum bisa kan susah kan. Iya nyatin kayak gimana gue ya. Gue kulik gitu kan. Nah pernah gue gambar Iwan Fals. Waktu itu gini Jul, gue kejadian lucu Jul. Gue ngeprint tuh. Kan kalau di kaos putih biasanya printnya itu kan positif ya. Positif. Ya kalau di ininya. Kalau kaos hitam itu kan print outnya negatif kan. Harus mirror. Nah itu kalau gue positif negatif waktu itu taunya gitu. Ini positif ini negatif gitu kan. Waktu itu buat kaos hitam Jol. Buat kaos hitam gue printnya itu print positif. Ya pas di kaos itu muka kok mukanya gini ya. Jadi mukanya terbalik. Mukanya jadi mirror negatif. Agak jadi gimana gak? Oh iya ya. Ini lagi belajar kayak gambar kayak gitu udah bisa nih Jul. Oga ngasih tangan lagi Nol. Nih settingin gambar kayak gini Nol. Gambar raster waktu itu Jul. Raster Iwan Fals juga tuh. Emang dulu kan gambar-gambar kayak gitu tuh lebih banyak yang gue tahu itu gambar-gambar Iwan Fals kayak gitu Jul. Jadi ya gue kuliknya gambar-gambar itu Jul. Mungkin salah satunya juga karena emang Bang Benol sama Bang Oga ini termasuk fans berat Bang Iwan Fals ya. Ya seneng lah. Dulu satu aliran lah. Satu lintingan. Sering hadirin gitu. Terus apa lagi Jul? Ini menarik juga nih Bang Ben nih. Ini kesimpulannya nih buat teman-teman nih. Jadi di awal perjuangan Bang Benol sama Bang Oga belajar itu ada kegagalan. Ya banyak kegagalan juga. Banyak lah. Kegagalan itu justru malah memotivasi buat
Bang Ben sama Bang Oga buat belajar terus. Belajar. Nah cuma gue seneng. Emang nah gini juga gue pengalaman juga ya. Pengalaman juga sombong amat. Jadi emang kita di bisnis nih ya. Kita kalau mau mulai bisnis nih, emang kita benar-benar harus punya teman dekat yang satu profesi Jul. Itu penting banget Jul menurut gue. Satu profesi, satu frekuensi. Satu frekuensi itu harus ada itu Jul, benar. Jadi gue mau gak itu, gini. Kalau gue nyerah nih belajar sablon, Oga bangkitin. Ayo Wan, terus kita belajar gini-gini gitu kan. Kan bukan sebulan 2 bulan Jul, bukan setahun 2 tahun kan. Prosesnya itu. Waktu itu gue ya belajar itu belum dapat hasil kan, bukan setahun 2 tahun tuh belum. Belajar terus gitu kan. Tahunan gue mau gak gitu kan. Ya cuma udah ada order, cuma kan rugi kan gak bisa ngitung gitu kan. Nah waktu itu pernah kejadian gue nyablon. Waktu kan belum ngerti tinta gitu Jul. Tinta yang bagus itu kayak gimana gitu kan. Ini tinta apa, pakai ngaduk pigment reducer itu jadi kayak baru sebatas bisa sablon. Bisa sablon gitu. Yang lain-lainnya masih belum. Iya, cuma order udah ada. Ada teman yang nanya, bisa nyablon bisa gitu. Itu ada anak-anak sekolah gitu kan. Gue kan nyebar brosur gitu juga kan waktu itu. Nah jadi pernah gue itu ada komplainan Jul. Jadi sablonan kan pakai dasar ya, pakai dasaran putih tuh blok gitu kan. Nah merah waktu itu gambar reggae ya, merah kuning hijau gitu kan di dasar. Nah orangnya balik lagi, gambarnya tinggal putih doang. Komplain itu Bang Ben. Komplain lah. Jadi warna hilang, tuh luntur hilang. Tinggal tinta putih doang tuh, tinta putih kuat tuh kata gue. Hilang semua ya, ini tinta putih doang. Pas, wah lo kok gini kata gue. Akhirnya ya udah Bang, ntar saya perbaikin gitu kan. Tetap kita tanggung jawab kan, coba pusing kan, aduh kayaknya. Nah cuma komplainan banyak tuh Jul, gini komplainan lagi kan ya. Ada yang retak, ada yang luntur, ada yang warnanya hilang gitu. Macam-macam lah. Akhirnya gue main ke rumah Oga kan. Misalnya kalau ada masalah pasti gue ke rumah Oga, kalau enggak Oga ke rumah gue gitu kan. Oga, ini ada gue kok nyablon komplainan gak katanya. Gini, kok tinggal putih dong. Kalau sama gue juga. Ternyata Oga juga ngalamin Jul. Karena kan gue kalau beli tinta gue beli di situ, ya Oga beli di situ kan. Kalau Oga karena informasinya yang didapat bareng, iya, disatuin, jadi ya ketemunya bareng juga. Bareng juga. Ketika ada masalah juga masalahnya sama. Udah gitu Jul. Yang gue lucunya itu ordernya sama reggae juga. Gambar reggae juga. Jadi kata gue kok sama ini. Gue masalah ini sama. Akhirnya pusing kan. Tapi Oga tuh ayo Wan, kita semangat terus. Harus masa sih kita nggak bisa gitu kan. Terus kita nyari teman lah, nyari yang pinter lah. Informasi lagi gitu kan. Ya intinya ya perjalanannya seperti itu. Jadi kita nyari informasi terus mengenai sablon. Kenal temen, kenal ini kayak gitu Jul. Apalagi Jul? Gua ambil rokok dulu Jul lah. Iya. Biar agak slow, Jadi gitu teman-teman. Jadi perjuangan nyablon Bang Ben, Bang Oga itu nggak semudah kayak sekarang gitu. Kalau sekarang kan orang-orang kan nggak perlu kesana kemari buat nyari informasi. Kalau sekarang kan enak banget nih mau belajar, tinggal buka YouTube, tinggal buka grup. Sekarang grup Facebook udah banyak banget yang ngasih tutorial, ngasih ilmu segala macam. Kalau dulu kan kayak Bang Ben sama Bang Oga kan masih benar-benar minim informasi digital. Wah, iya benar Jul. Jadi kalau mau ilmu itu benar-benar harus datengin ke pelakunya langsung. Betul. Minimal harus bertanya tuh, gue udah bermasalah ini nih, solusinya gimana? Kalau sekarang kan enak, tinggal buka YouTube, masalahnya selesai. Tinggal nanya di grup, masalah selesai. Gitu. Nah, zaman waktu itu gue udah punya komputer Jul. Cuma nggak punya printer dan nggak ada internet waktu itu kan. HP kan masih HP titut-titut gitu. Yang tulalit. Iya. Ini ngomong-ngomong nih ada Bang Jai nih, sapa dulu. Ya ada Bang Jai, makasih. Bang Jai sama Bang Angga Pamungkas. Ikut nyimak ya. Di sini kita ya sharing session lah mengenai sablon. Daripada ini pembahasan. Ceritanya
menceritakan biografi Bang Benol ini. Ya enggak lah, Ini- sharing. Ini apa namanya? Ini edisi khusus Bang Ben. Ini jarang-jarang loh. Ini malam spesial nih. Wah, gila. Malam Lu spesial. kayak pembawa acara ini juga. Widih. Ini apa namanya? Bikin orang ini. Nih besok-besok Bang Ben bisa digeser nih buat podcast nih. Nah, waktu itu kan belum ada internet Jul. Gue udah punya komputer. Komputer emang gue waktu itu emang hobi Jul. Gue harus punya komputer dari sekolah tuh emang harus punya komputer. Cuma waktu itu gue belum punya nggak ada internet dan nggak punya printer waktu itu kan. Waktu itu kan waktu ngeprint harus ke warnet kan. Iya, benar. Nah, di warnet kan pasti ada internet. Jadi setiap gua nyeting nih nyeting kan bahasanya kan, nyeting gambar gitu kan. Ada order ya, gua warnet Jul. Di situ gua kalau nemu gambar vektor tuh Jul di internet kan, internet juga belum banyak yang ngupload kan. Benar. Jadi cuma Masih minim. apalagi tentang sablon banyak kan. Kalau kita nulis screen printing mungkin banyak dari luar gitu. Kalau untuk di Indonesia bahasa Indonesia gitu kan, sablon kaos ada beberapa, cuma ya tutorialnya menurut gua kurang lengkap gitu. Informasinya juga masih kurang. Gitu. Paling pengenalan sablon screen kayak gitu-gitu. Jadi waktu itu gua kalau mau cari gambar ya pasti ke warnet nih. Warnet yuk. Ya yuk. Nah, waktu itu aku lucu nih juga baca lucu nih. Lucu apa enggak nih? Ada pesanan juga Jul. Pesanan sablon. Wan, kan dia nyebutnya itu kawan ya, Wan gitu kan. Wan, aneh ada pesanan nih. Bacaan apa? Gambar Wan gitu. Enggak, tulisan katanya. Tulisannya itu jorok tuh. Kata-katanya jorok gitu. Jorok. Oh, ya jorok lah kata-kata punya cewek itu. Yang ekstrim. Yang ekstrim. Wah, goblok lu kata gua kan. Nah, kan penjaga warnet itu kan cewek. Iya. Yang jagain warnetnya kan otomatis kalau ngeprint kan ngeprintnya di ini di apa namanya? Di tempat apa namanya? Di Servernya itu kan. kasir. Iya, pokoknya di depan lah itu. Ngeprint kan di depan kan. Goblok lu kata gua. Malu kita ngeprintnya goblok kata gua gitu kan. Udah Wan gampang kata. Ini pinter aja caranya Jul. Nah, tulisan itu sama dia hurufnya dipisah-pisah kan, untungnya tuh gambarnya cuma tulisan aja gitu, tulisan biasa lah gitu. Tulisan tit ya, di sensor. Ya. Jadi tulisan itu sama dia di acak-acak tuh. A ada di mana gitu. M ada di mana, E di mana gitu Jul. Oh, di acok. Di acak-acak. Ada gua. Ya. Gini katanya. Kata Oga kan. Ntar dulu deh. Gue pinter juga lu caranya Iya. Pas di print kan orang nggak tahu kan. Nah pas abdrak itu sama dia diguntingin tuh, disambung lagi. Disambungin lagi. Oke, suruh nonton Jul, lucu nih Jul. Suruh nonton kalau bisa. Aduh, ya Bang J, ngobrol-ngobrol mengenai sablon ya. Ngobrol-ngobrol santai. Ya ngobrol-ngobrol santai ya, berbincang-bincang aja, seneng nih ketemu kawan-kawan sablon. Apalagi kita kemarin ini ya lagi sepi banget Jul, super order Jul. Sekarang juga sama. Minimal kalau sekarang udah mulai bangkit ya. Udah mulai kayaknya. Mudah-mudahan. Ya, lihat teman-teman juga udah ada yang banyak yang mau beli alat lagi. Kemarin kan waktu pandemi tuh banyak yang jual tuh. nyari fresa, nyari mesin apa? Sekarang banyak yang beli lagi. Mesin cuci. Gitu ya. Ya alhamdulillah. Jadi kalau gue gitu Jul, ketemu teman sablon itu sebenarnya ya senangnya minta ampun karena pengalaman dulu gitu. Buat belajar itu kita susah. Nah jadi pas sekarang itu ngerasain gitu kalau ketemu teman sablon nih. Jadi rasanya udah kayak apa ya namanya satu profesi kita kan, bisa ngobrolnya nyambung kayak gitu. Setelah kayak ketemu saudara jauh. Kayak ketemu ya udah kayak saudara lah kalau ketemu teman sablon kayak Bang Jay ini kan, Bang Noting, meskipun cuma komentar di Facebook, tapi gua rasa kita ini kalau udah posting tinta, posting kerjaan sablon lah ada. Waduh, gua banget nih kan gitu. Ya kan, Bang Jay? Gimana Bang Jay? Ya, apalagi juga mengenai kisah-kisah zaman dulu ya. Jadi
Jadi kesimpulannya ini Bang Ben dari 2010 udah mulai nyablon lah Bang Ben ya. 2010 dulu mulai nyablon. Belajar. Sambil kerja. Ya meskipun masih istilahnya nyambi kalau bahasanya. Kerja, Nyambi lah. Nyambi jadi tukang sablon. Cuma emang waktu itu jadi semoga kayak mengenai alat kayak gitu Jul, peralatan kita usaha. Jadi ya pelan-pelan lah. Enggak, kita belum beli ini. Sampai gua mau gitu, kita kayaknya nggak udah ya beli alat sablon gitu. Harus dibeli lagi, harus ada yang dibeli lagi gitu Jul. Sampai kayaknya usaha itu modalin terus kan. Lah emang awalnya emang gak punya modal kan, jadinya kata gua, iya gak ya, perasaan kita udah beli ini masih ada aja harus beli ini gitu kan. Apalagi sekarang kan banyak upgrade kan kayak mesin upgrade. Oh ternyata pengen hasilnya bagus, meja upgrade kayak gini, terus mejanya kayak gini kan. Sekarang kayak gitu Jual. Pengen lebih cepat ngeringin pakai curing gitu kan. Dulu kan pakai kipas kan. Bang Bajul juga dulu tahu kan. Pakai kipas. Kipas angin kan. Kipas sate. Enggak lah. Dulu kan ngeringin rubber pakai kipas gitu kan. Kipas angin. Kipas angin. Nyablon gitu kan. Karena emang dulu itu paling gampang itu di rubber ya Bang Bunya. Di rubber. Meskipun kendalanya sering mampet tuh. Malah gue tahu Plastisol itu di 2000 berapa waktu kita mulai buka bazar itu kan. 2016 kan. Kenal Plastisol itu sebenarnya baru gitu kan. Kok ini ada tinta. Waktu itu ya tau lah ada tinta Plastisol gitu kan. Cuma kata orang kan tinta Plastisol dia tintanya kayak karet, cuma ngeringinnya agak susah katanya, harus suhu sekian katanya gitu kan. Itu ada cerita menarik juga nih Bang Benol nih tentang Plastisol ya. Ini dulu nih Bang Benol nih. Iya. Yang pas masih Bang Benol workshopnya ini masih di Jati Asih nih. Jadi ceritanya Bang Muklis nih bawa tinta Plastisol. Bawa tinta dia dari itu temennya ya. Itu gue masih ingat banget tuh warna hijau. Stabilo. Benar warna hijau. Nih Bang, gue ada tinta tuh gitu kan. Sampai di sablon, dikeringin pakai hair dryer itu, buset nggak kering itu Bang Ben. Sampai besoknya dijemur gitu seharian nggak kering juga, buset itu. Sampai puyeng ngakalinnya itu gimana caranya? Kalau kan nggak punya hot gun kan waktu itu kan, punya hair dryer, keringin gitu kan. Nggak kering ditinta kan. Saking ya yang namanya kita awam informasi ya, ilmu kita belum ada gitu kan. Sampai dulu sama Mukla itu pernah kayak tinta plascas dulu dicas kan pakai ini kaporit tuh. Kata orang kan tintanya khusus katanya gini dia ngerusak screen kata gua. Nah dari orang bilang ngerusak screen itu kata gua kan yang ngerusak screen itu kan ngerusak updrakan itu kan kaporit kan. Iya betul. Kata gua Klay pakai kaporit bisa kayaknya Klay. Nyablon dicas gitu. Udah aduk kan. Karena encer kan. Kok encer gak? Lah ntar bleber gitu kan. Kentalin gitu kan. Kan ada pengental dulu emulsion ya. Emulsifir apa emulsion? Emulsion dulu. Pengental tinta kan ada kan. Campur ini Bang kata ya. Campur. Klay ngebul Klay. Udah kayak ini Jul prosesor eksperimen ada orang gila tuh ya. Buat Bang Norting ya yang lagi nyimak, ada komentar Bang Jay, komentar dong apa nih tentang sablon nih. Saya senang aja nih diskusi tentang sablon, apalagi ya tentang sablon yang zaman dulunya ya. Zaman kita nodong Jul ya. Zaman susah nyari alat. Iya. Bukan susah nyablon, susah nyari alat. Sampai beli screen itu kan dulu waktu itu kan harus ke toko Jul. Harus ke toko. Iya, harus yang ada mereknya tuh. Kita nggak tahu kan screen rakitan gitu kan. Tuh gua beli screen mahal amat kan. 120.000 gitu gua. Berarti kalau gambarnya banyak, orderan banyak nih screennya harus banyak gitu kan. Banyak itu. Iya. Lah lumayan kata gue ini. Dulu menurut gue alat sablon itu ya mahal lah. Kayak Rakel itu kan persentinya waktu itu kan 4.000 ya. Iya. Waktu itu kan sekarang mah murah lah, menurut gue murah sekarang Cul.
kayu sama aluminium, dapat rakelnya, karetnya dengan harga ya ada yang 2.000, 3.000, kamu udah murah lah. Dulu kan karetnya doang aja 4.000 dulu Jul. Susah lagi nyarinya itu. Susah. Atau gue nih kah 1 senti 4.000 atau gue 10 senti udah berapa 10.000? 40.000 itu. 10 senti 40.000. Sedangkan itu kita itu cuma buat nyablon logo Bang Ben. logo 10 senti kan. Cuma buat logo. Kalau kita punya waktu itu makanya kan Bang Baju juga tahu kan rakel saya kan gak ada yang panjang kan. Iya. Rakelnya cuma 15 cm 15 cm, 20 cm. Ngegaruk itu kan kalau gambar gede garuk sini dulu, garuk sini. Tekniknya ada juga itu kan. Berkali-kali cuma nggak bleber kan. Ya kita ngakalin lah. Cuma menurut gua seru juga jual. Jadi di zaman dulu itu nyablon. Jadi kita ngakali usaha tapi ngakalin gitu. Tapi dipandang konsumen kita harus profesional gitu kan. Harus ahli gitu. Nah, sempat gue itu kayak trik-trik marketing, trik-trik gua misalkan ini jual ke customer gitu kan. Kalau udah customer, "Bang, gua mau ke rumah mau nyablon" gitu. Nah, biasanya itu sablonan yang udah gue sablon itu gue tempelin lagi di papan juga. Dikeluarin lagi. Biar customer lihat itu ordernya lagi banyak gitu. Padahal kerjaan yang kemarin-kemarin juga. Yang udah selesai. Iya, aku tempelin lagi. Wah, ada Bang Anu nih mau ke rumah nih. Tempelin lagi, gue pajang tuh. Pajang lagi. Wah, lagi ngerjain apaan lo? Ini ngerjain ini Bang. Padahal orderan lama yang gak ditebus-tebus itu. Bukan Jul. Kalau dulu ini memang beda nih. Dulu nyablon itu gue ingat banget itu sebulan sampai 2 bulan itu baru diambil. Bener. Karena kan konsumennya banyaknya anak-anak sekolahan. Waktu itu misalkan orang mau nyablon nih. Bang mau nyablon gitu kan. Nah, biasanya itu sebulan kalau enggak 2 bulan itu diambil ya Jul. Jadi bukan kalau sekarang kan Bang bisa nggak nyablon? Bang 2 minggu kelar. Mending besok pagi mau dipakai Bang katanya. Anniversary kata kalau nggak diambil nggak punya duit, nggak diambil nggak punya duit diambil bikin puyeng gitu kan. Apa gurih-gurih apa namanya? Gurih-gurih ngeri itu. Nah itu gurih-gurih ngeri gue ya inget nyablon bendera gitu. Kayak gitulah Jol. Terus ada lagi nih Bang Ben nih. Yang zaman dulu tuh kayak orang nonton layar tancap nyablon misbar. Grimis. Bang Jul. Ya waktu itu ya karena kan keterbatasan alat kita, terus tempat juga ya apa adanya lah. Kalau sekarang kan lebih kita mikirin kan gimana caranya kita punya tempat yang layak, yang enak buat customer, punya kantor, punya meja yang enak. Kalau dulu kan ya punya tempat 2x2 ya udah jadiin tempat sablon. Ya ada Bang Norting katanya sablon total sepanduk ya Bang Jol zaman jadul yang sudah punah. Waduh ya. Tapi saya lihatnya ada sih pemain. Iya masih ada sih kayaknya sih yang masih apa namanya tuh masih main survive bertahan total kali ya. Main total. Mungkin ya bukan mungkin seiring berkembangnya apa ya, terbalik. Jadi seiring berkembangnya waktu ya. Salah. Ya, terus. Nah. Ya Jul, kayak nyablon apa? Nyablon total ya. Nyablon total. Nah, sempet ngalamin juga dulu waktu itu sama. Nah, waktu dulu Jul pas waktu belajar kan. Gue main ke rumah Ogah Jul sama bini gue tuh. Mah main yuk ke rumah Ogah gitu. Kan bini gue kenal juga sama istrinya Ogah kan. Main ke rumah Ogah. Pas Ogah kan waktu itu masih ngontrak kan. Ogahnya itu nggak ada Jul. Jadi gue main itu Ogahnya waktu itu kemana gitu pergi. Nah, gue udah bawa itu apa namanya kertas gue cutting gitu, gue bolongin.
Apa itu namanya sekarang tuh? Kalau itu dulu namanya Plotting. Plotting waktu itu. Jadi kita print kertas, terus kita bolongin tuh, kita ukir pakai cutter kan. Waktu itu gue pengen punya kaos nama gue B0. Waktu pengen punya kaos bola gue B001 gitu Jul. B0 OI ya bener gitu. Iya B001 waktu itu gue ke rumah Oga, bawa udah kertasnya udah gue siapin Jul. Waktu itu kan belum ada screen kan. Nah, gua ke rumah Oga itu, Oganya nggak ada. Gua lihat di luar ada cat sablon. Ada cat. Iya, bekas dia totol gitu tuh, totol bendera. Nah, mana ya? Rek, gua nanya ke bini Oga. Rek, namanya Rek. Rek, tinta sablon yang Oga biasa pakai mana ya? Tuh di luar kali. Nggak tahu katanya. Udah ini aja tuh, kayak gitu juga. Akhirnya kaos gua ambil tuh di jok motor, gua masuk kertasnya tuh gua iniin, gua taruh pakai busa Jul. Ternyata tuh Jul, yang gua ambil itu bukan tinta. Apa itu Bang? Pigmen merah tuh. Ya gua kan tahunya itu tinta kan. Tinta. Iya. Berwarna, pokoknya berwarna. Ya pokoknya berwarna tinta aja dari botol itu kan. Gua ambil foto kan. Nah, jadi mantep kata gua punya kaos kata gua namanya ini kata gua. Bawa pulang kan. Padahal gue emang ngajakin bini gue itu gue pengen nyablon itu. Nyablon itu. Iya. Pengen punya kaos yang ada namanya. Pengen punya kaos yang ada namanya gitu. Gue mau pulang ya. Mah pulang ya. Ya pulang kan. Pulang. Cuci kan sama bini gue. Pakaian gue itu merah semua Jul di bak. Kata bini gue, ini apa yang luntur katanya. Aduh, gila. Pigmen di Itu benar-benar salah satu apa ya Bang Media? Pengalaman. Emang gitu kalau orang bego mahal harganya. Iya. Zaman dulu nyablon totol. Kayak nyablon nodong kayak gitu. Sebenarnya dulu kan manggilnya itu kalau teman-teman kan bilangnya mata elang kan. Mata elang. Sampai dulu Bang Esa maaf nih Bang Esa. Gue lihat videonya Bang Esa waktu itu. Ya itu udah kesini-sinian juga. Udah di 2015an lah. 2015an. Ada videonya Bang Esa kalau nggak salah tuh. Waktu itu Bang Esa gue ngeliat di YouTube-nya itu nyablon dia. Matanya ditutup pakai ini tuh. Pakai slayer. Oh nyablon tek. Kata gue. Ini orang sombong amat tuh gue. Gue pikir kan orang ada kenoknya gitu kan. Ya pasti pas lah presisi. Tinggal pentokin udah pas gitu kan. Gue gak kenal Esa kan. Kalau gitu kan. Gue bilang Oga orang videonya gini-gini ga. Iya. Orang ada kenoknya Wan kata Oga kan gitu kan. Kita mah orang paling jago Wan kata Oga tuh. Gue mengagulkan diri aja karena gak punya alat kan nodong kan. Mengagulkan nodong aja gitu kan. Kalau kita mah Wan orang paling jago, sama dia mah kalah gitu kan. Lah kita nggak pakai kenok gitu kan, screen langsung diinin tapi gambar gak jadi kan. Gitu kan. Gak ada kenok, gak ada register. Boro-boro register kan. Cuman papan sama lem doang. Iya. Waktu itu Oga emang orangnya ahli juga tuh di teknik nodongnya. Kata gua kan nodong juga kan. Lu nodong gimana sih ini kok nodong lama banget. Gua ngelihat dia itu kalau nodong cepet Jul. Jadi cet gitu kan. Kaos cet keneknya tuh udah kayak nyablon biasa aja gitu. Enggak beber, enggak ini gitu kan. Kayak udah benar-benar feelingnya udah kuat gitu. Feelingnya udah kuat tuh. Gua belum dikasih tahu tuh triknya dia. Gua main sama dia, gua lama banget kalau nodong. Ternyata triknya itu cuma tulisan pojok sama tulisan pojok Jul. Apa yang dilihat? Lah kalau gue kan tulisan semua gue lihat, gue perhatiin kan ya. Harus dipasin. Ya misalkan gambarnya A4 tuh gede, kan banyak tulisannya tuh. Jadi semua gambar tuh gue pas-pasin semua tuh. Ini udah pas belum? Yang bawah udah pas belum? Nah, ternyata Oga itu cuma pojok sama pojok sama pojok aja Wan, ngapain semuanya katanya. Oh iya juga gak ya? Kalau pojok pas, pojok sini pas ya udah pasti pas kan. Kata gue itu trik mahal banget itu buat sablon todong itu. Buat sablon todong. Bagi teman-teman yang masih nodong, waduh seni banget tuh. Tetap semangat lah. Karena di sablon ini menurut gue
Ya mungkin ada yang teman-teman langsung usaha sablon ini langsung ya punya modal langsung brek gitu kan. Ada alat, ada ini hotgar, beli udah nyala semua lah Jul, komplit. Ya kebanyakan nih teman-teman yang sharing gitu ya, kita ngerintis banyaknya gitu. Tapi serunya di situ. Justru kayak kebanggaan aja Bang Ben. Kebanggaan. Jadi dan apalagi ngelihat pencapaian sekarang yang kita dapat. Nah, udah itu. punya meja sablon, udah punya alat segala macam. Iya. Jadi ketika kita flashback ke belakang, oh gue udah pernah ngalamin ini, Nah, gue udah pernah ngalamin itu. seenggaknya kalau di saat order kita susah, kita pernah ngalamin pahitnya waktu dulu gitu. Wah sayang nih kalau gua misalkan kita kan nggak ada order sih. Karena kadang-kadang males gitu kan, suka punya pikiran udahlah gitu kan. Tapi kalau kita mulainya ngerintis gitu, kadang-kadang kita mikirnya itu gua dulu capek banget nyari ilmu gitu, kesini gua beli alat ini itu gua perjuangannya bener-bener ini gitu. Jadi di situ yang membuat kita bertahan juga. Iya kayak gue makanya ya kadang juga ada pikiran misalkan lagi sepi order nih gitu. Oh gimana ini order sepi gitu kan. Cuma kadang kita mikir ke belakangnya tuh sayang gitu kan ya. Ini Pasti sayang banget. iya sampai sempat gue dulu itu kan pengen jual meja kan ada 2 tuh. Emang waktu itu kan nggak muat tempatnya. Kan rumah gue kan waktu itu kan diubah tuh nggak muat ini meja satu lagi. Sampai sempat kan pengen jual meja itu. Cuma mikir lagi sayang ini meja gue bikinnya susah gitu kan, nyicil gitu kan, gitu Jo. Ya jadi menurut gue orang yang merintis bakal lebih bertahan gitu, bakal lebih semangat lah. Yang penting mental Bang Ben. Mentalnya itu harus benar-benar harus digodok tuh, harus benar-benar ditempa lagi tuh. Nah ya kadang kalau kita makanya gue lebih memilih orang yang ya banyak teman-teman yang sharing gitu kan, ini sablon bang yang baru gitu kan, bang mau usaha sablon berapa duit modal? Aku paling nggak seneng gitu juga nanya modal sablon gitu. Karena bingung juga Bang Ben kalau pertanyaan itu ditujukan ke Bang Benol itu ya soalnya dari perjuangan Bang Benol juga kan benar-benar merintis dari nol. Bukan gitu juga. Kadang gini Jul, jadi kalau orang yang punya duit, gue dulu pernah punya teman dia pengen belajar sablon, punya duit waktu itu kan, punya duit ya alat-alat apa aja bisa kebeli lah sama dia. Gue ajarin tuh gini, beli apa ini. Nah ketika nggak ada order, dia itu mikirnya modal dia Jul, Balik. Iya jadi pikiran dia itu bukan mempertahankan usahanya gitu di saat sepi. Jadi mikirnya wah modal gue kemarin 20 juta ini, sedangkan order sekian aja nggak nutup, kapan nutupnya gitu, apalagi nggak ada order gitu. Nah gitu, jadi sampai sekarang kalau ada temen yang mau usaha sablon nanya modal berapa itu kemudian udah ngeritis aja mau beli apa gitu kan, jadi nggak kerasa gitu ya. Kalau kita hitung itu kan kayak meja sablon, beli screen, beli ya semua alat-alat kan lumayan juga kan. Cuma kalau kita ngerintis alat-alat itu kayak nggak ada harganya aja juga. Maksudnya kita nggak tahu harganya berapa gitu kan, terus keseluruhannya berapa gitu. Begitu. Ya ada Bang Darman, Bang Darman yang punya usaha lele ya. Ya buat Bang Darman. Sebenarnya usaha sama aja sih Bang Bajul. Jadi kita kayak saya di sini, saya senang sharing sama pengusaha-pengusaha yang ada di sekitaran rumah saya nih ya, kampung saya. Jadi sama orang yang usaha ternak ayam, ternak lele, terus usaha limbah kayak gitu. Saya senang sharing-sharing. Nah kalau saya perhatiin gitu, sebenarnya pada intinya gitu, ternyata sama aja sistemnya gitu. Sebenarnya emang beneran sama sih Bang Ben. Jadi di kala kayak sekarang ini kita pandemi, karena kan bukan tukang sablon aja nih pasti yang kena. Nah semua pasti para pelaku usaha juga mikirnya gimana caranya sih kita bisa bertahan, kita bisa survive di kala pandemi ini, kita bisa mempertahankan usaha yang udah kita rintis dari nol. Jangan sampai jual-jualin alat, sampai jual-jualin alat yang benar-benar udah kita beli dengan susah payah, jualin gitu. majun. Itu nggak apa-apa itu kalau jualin majun itu. Ya buat konveksi yang masih punya majun itu boleh kirim-kirim. Ya Bang Bajul,
Apalagi Bang Bajul? Saya senang nih ngobrol-ngobrol sablon nih. Aduh. Jadi mulai nah ini bicara soal sablon makin kesini kan ya makin canggih lah alat segala macam. Kita udah mulai bisa nyablon brand sendiri, udah mulai bisa masarin brand sendiri. Nah mungkin ada teman-teman juga yang mau nanya mungkin Bang Ben atau mungkin ada yang pengen tahu nih sejarahnya SIB ini Bang Ben. Ini juga nih. Ini bagian dari sejarah juga nih dari awalnya Bang Benol sama Bang Oga belajar nyablon, kenal kesana kemari nyari ilmu sablon, sampai gue juga belajar sama Bang Benol bisa nyablon, Bang Muklis, terus ya banyak lah dari kawan-kawan kita yang benar-benar buta dari awal tentang sablon sampai sekarang ya alhamdulillah dikit-dikit masih belajar gitu, belajar nyari duit sekarang Bang Ben. Iyalah. Jangan belajar nyablon mulu, belajar nyari duit sekarang. Nah itu kan sampai terjadilah perkumpulan. Dalam perkumpulan itulah perkumpulan komunitas. Ngobrol-ngobrol komunitas Bang Bajul. Waktu itu saya sama Oga lagi nih. Emang saya kalau sharing itu sama dia gitu. Waktu itu ya gua mau Oga itu kita dengan minimnya teman-teman sablon Jul waktu itu. Minim waktu itu kan. Nah, kan bisa setahun 2 tahun. Nah, perkembangan ini kan mulai ada nih pertumbuhan tukang sablon nih. Mulai ada sini gitu kan. Mulai bermunculan nih. Cuma kan kita main takut disangkain customer gitu kan. Mau ya istilahnya kita gimana caranya gitu kan. Sharingnya gitu biar akrab gitu kan. Akhirnya waktu kan kenal Bang Bajul juga udah lama lah kenal Bang Bajul tuh. Gue sharing sama gue, gimana caranya kita ngumpulin orang teman-teman sablon. Iya ya, kita harus punya ini nih perkumpulan gitu kan. Nah gue mikirnya gini Jul, komunitas motor baru keluar udah ada komunitasnya kan gitu kan. Misalkan motor Mio baru keluar udah ada komunitas Mio gitu. Ada perkumpulan, ada komunitas. Iya. Nah kita ini tukang yang bikin kaos komunitasnya kan. Masa kita nggak punya komunitas? Nah di situ saya mikir waktu itu. Nah terus kalau kita punya komunitas mengenai informasi ilmu tentang teknik, tentang marketing apa, nah itu informasi itu mungkin jadi satu gitu. Akhirnya kita sama-sama bisa gitu. Akhirnya iya gimana ya? Waktu itu kan HP masih jadul kan. Nah beranjak ke 2000 berapa waktu itu Bang Bajul pernah, saya ingat banget Bang Bajul yang bikin grup WA itu tuh. Grup WA sablon. Waktu itu kan pakai BBM kan? Pakai BBM, terus Bang Bajul itu udah pernah udah tahu mengenai WA gitu kan. Download WA. Kita kumpulin sini. Akhirnya dimasukin tuh nomor-nomor tukang sablon tuh, masukin sini. Nah, akhirnya kita waktu itu berapa? 12 orang ya. 12 orang atau 7 orang tuh awal-awal itu kan. Awal-awal kan 1, 2, 3 gitu kan kumpulin. Akhirnya ini. Nah, cuma waktu itu SIB itu saya lebih kita arahnya itu ke perkembangan sablonnya Bang Bajul. Bukan kita teknik pembelajarannya. Jadi cuman sekedar perkumpulan, ya semacam perkumpulan keluarga kecil lah Bang Benol ya. Iya, cuma ada kita arahnya itu lebih ke pengembangan sablonnya, pengembangannya kayak teknik dagang kita kan, mulai bikin brand kita sendiri, terus kayak kita harus punya produk kayak gitu Bang Bajul. Jadi bukan kita kan di SIB waktu itu kan jarang kita ngobrol-ngumpul Bang, ini cara tinta mampet kayak apa sih, kayak jarang lah diskusi kayak gitu, jarang, paling pribadi lah gitu. Banyaknya itu kita gimana kita bikin lebaran ini kita buka bazar kayak gitu. Jadi lebih ke situ, ngembangin karya. Karena menurut gue di sablon ini kalau kita ini jatuhnya di jasa ya. Ya jasa lah. Jadi menurut gue kan jasa ini gelap Bang Bajul. Nah jadi ya kita kan nggak tahu besok ada order
apa ini kan gelap lah gitu. Nah, gimana caranya kita seenggaknya kalau nggak ada order nih, kita udah punya backupan. Nah, Minimal punya penghasilan. gitu. Nah, apa yang masih menyangkut kategori sablon ya itu kita bikin produk kayak gitu, bikin brand. Nah, kayak gitu Bang Bajul. Jadi dulu emang benar-benar SIB itu ya sebenarnya sih gue sih masih inget banget nih Bang Ben. Waktu itu tuh pada intinya cita-cita Bang Benol itu pengen banget ngumpulin tukang sablon se-Bekasi. Itu cita-citanya tuh. Itu sebenarnya udah ada SIB Bang Ben ya. Jadi Udah ada. pengen ngembangin lagi gimana caranya sih. Kita nih tukang sablon kan udah mulai banyak nih, udah mulai bermunculan. Gimana caranya sih ini tukang sablon bisa kumpul, bisa silaturahmi, bisa sharing gitu. Nah, jadi menurut gue gini Jul, kenapa kita harus berkumpul di satu profesi ya? Karena kalau yang gue perhatiin nih, yang nggak ikut berkecimpung di komunitas kayak gitu, jadi menganggapnya itu kayak kita ini apa namanya lawan gitu, apa? Ini apa? Apa namanya? Lawan bisnis. Lawan bisnis. Apa saing itu namanya? Pesaing. Kompetitor. Nah, jadi mereka nganggapnya itu kita kompetitor gitu. Jadi, nah, gua kan nggak mau teman-teman semua nih khususnya di sablon gitu, kita nganggap kita satu profesi tapi nganggapnya kompetitor. Nah itu, nah, gue lebih pengennya itu gimana caranya kita berkembang di sablon nih gitu. Khususnya misalkan kita bikin Bekasi maju gitu kan. Kayak misalkan kita punya produk nih, hasil karya anak Bekasi misalkan gitu. Atau di daerah teman-teman misalkan Indramayu atau ini kan di situ kan apa pengusaha atau calon-calon customer kita kan melirik Jul. Oh ternyata di kampung ini ada pelaku sablon gitu kan. Karena ada komunitas itu gitu. Nah dari situ kalau kita bangkit sendiri kan nggak bisa gitu kan. Kita gembor-gemborin sendiri, gue sendiri gembor-gemborin. Oh di sini ada tukang sablon gitu kan. Gembor-gemborin apa mengenai usaha sablon kan nggak bisa. Kalau kita berkomunitas kan bisa aja kan. Kita bikin event misalkan. Oh ternyata ada pameran sablon ya gitu kan. Oh ternyata Bekasi ini punya karya ya gitu kan. Kan kayak gitu juga. Jadi emang target utama itu ya orang-orang terdekat ya Bang Ben, sebenarnya kayak tetangga, ya, sekampung, kelurahan, kecamatan gitu kan. Minimal mereka itu tahu bahwa di Bekasi ini tetangga lu ini tukang sablon lu. Nah, lu kalau itu. mau nyablon gak usah keluar daerah, bahwa tetangga lu udah ada tukang sablon, ngapain keluar lagi gitu. Nah itu. Jadi kalau kita berkomunitas ya pertama untungnya ya disitulah. Kedua kita di situ sharing mengenai ya entah kegagalan kita, entah ilmu yang kita punya kayak gitu. Rata-rata yang gue lihat sih di teman-teman sablon, apalagi di grup apa Facebook kayak gitu Bang Bajul. Menurut gue teman-teman itu apa terbuka lah mengenai ilmu-ilmunya. Sablon. Iya. Bahkan ada yang bikin grup Telegram tuh mengenai informasi tentang desain, tentang teknik sablon kan banyak tuh. Jadi teman-teman sablon ini menurut gua nggak pelit ilmu lah gitu. Jadi semuanya kita saling berbagi gitu. Karena ada yang bilang kan rezeki ini nggak bakal bertukar gitu kan. Gitu. Rezeki udah tahu tempatnya di mana, udah tahu dia bakal kemana, jadi nggak usah takut. Ya ada siapa, ada Bang Adul ya. Bang Adul gimana Bang Adul sekarang? Mudah-mudahan kabar baik, kabar sehat bersama keluarga ya. Adul. Udah ngopi belum Bang? Udah. Kopinya segelas nih berdua. Ya Bang Bajul, ngobrol-ngobrol sablon kita di malam Kamis ini ya. Intinya kalau berbincang-bincang tentang pengembangan sablon, teknik sablon, waduh udah paling seneng banget Bang Bajul dah.
Karena itu profesi yang sekarang dijalanin Bang Ben. Iya. Jadi menurut gue kita emang di sablon ini kan kita jatuhnya di passion Bang Bejo ya. Jadi kita benar-benar harus orang yang nomor satu tahu informasi gitu Jo. Misalkan kita tahu informasi kesenangan anak muda zaman sekarang misalkan gitu kayak gitu. Misalkan kayak desain kaos-kaosnya itu sekarang kayak gini ya, kaos BTS 21 kayak gitu kan. Kita harus tahu informasi-informasi itu kan. Harus tahu tren. Nah itu. Apalagi kita pelakunya langsung yang Bang Ben ya. Nah iya, karena kita ini ya jatuhnya tadi di bidang fashion. Kok komennya di lu duluan Jul? Kayak lab gua. Iya. Ya buat teman-teman yang mau bertanya ya. Udah pada jago semua sih ini yang nonton suhu semua Jul. Makanya kita sharing bukan pengalaman ya. Sharing dari awal aja gitu Bang Ben. Iya makanya gue ceritanya susah. Kalau cerita tentang ilmu, aduh malu juga ini Bang Ben. Ilmu kita masih minim. Banyak banget yang udah jago. Karena di sablon ini menurut gue Jul nggak ada yang ada yang lebih pintar. Nggak ada yang lebih pintar. Jadi belajar. Karena kan di sablon ini nggak monoton ya. Jadi nggak harus satu warna gitu kan. Ada yang order begini kan. Itu harus kita kulik terus kan. Ada Bang Adul apa Bang Bajil? Oh sudah habis 3 gelas ini Bang Abdul kopinya. Tinggal segelas lagi nih. Bang Abdul kali mau nanya-nanya ini tentang persablonan Bang Abdul. Bang Adul dulu sempet apa? Kan operator juga Bang Adul, operator sablon. Bang Adul sekarang kerja apa Bang Adul? Kayaknya harus dikasih lagu dulu ini Bang Ben. Iya. Nggak pada ngantuk nih. Lagu nih gimana lagu? Kasih satu lagu. Enggak sebenarnya gini Bang Bajul, saya bukannya nggak mau kasih lagu ya. Jadi saya kan pengen upload diskusi-diskusi di radio Notitel ini, pengen upload ke YouTube nih. Kadang kalau saya kasih lagu nih suka kena itu kita. Oh gitu. Iya. Jadi makanya saya bukannya nggak senang lagu. Emang full bincang-bincang aja nih Bang Ben. Full bincang-bincang. Bincang. Ya bisa aja sih diedit. Cuma kan kalau waktunya kadang diskusi itu kan bisa 1 jam, 2 jam. Kadang kalau saya sama Bang Panji bisa 2 jam gitu kan. Jadi lebih enak langsung bincang-bincang gitu. Iya. Uploadnya juga gampang. Tapi ngomong-ngomong tentang brand ini kan, ya alhamdulillah tahun ini udah mulai bajar Bang Ben ya. Bajar. Vakum juga tahun kemarin karena ditimpa pandemi. Nggak boleh kumpul-kumpul, nggak boleh dagang segala macam gitu karena di waktu. Udah ya alhamdulillah kemarin udah dikasih angin segar lah. Wah, buat mantap. permulaan. Ya menurut gua kedepannya ya bakal normal lagi lah Jul. Itu. Amin. Jadi ya pandemi ini pasti berakhir. Buat rekan-rekan, teman-teman yang masih bertahan di dunia sablon tentunya ya harus tetap semangat terus dah. Cari informasi. Ya kalau lagi bete nggak ada order, ya main berkunjung lah kayak gitu. Main ke rumah teman. Silaturahmi. Jangan ngelamun. Ngelamun. Jual mesin pres. Ngelamun jual meja. Aduh jangan. Mana yang nggak kepencet? Gila dah. Itu ngelamun gila dah. Aduh. Ya buat teman-teman semuanya, tentunya masih di radio online Notitel seputar bincang-bincang bersama Bung Waju tentang di diskusi sablon. Tentunya masih tetap pantengin terus Bung Waju ya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan di kolom komentarnya. Atau yang belum subscribe YouTube-nya Notitel di radio online Notitel atau Notitel Studio, jangan lupa di subscribe. Atau ada yang masih bangun pengen ngopi di sini, boleh sekalian bawa gorengannya. Waduh. Tuh kayak Bang Adul tuh. Bang Adul mau OTW katanya Bang Ben. Pengen numpang ngopi. Waduh bohong mulu. Udah berapa tahun itu OTW? OTW mulu ini. Ya buat teman-teman semuanya, intinya di sablon ini sebenarnya sekarang
tinggal kita maunya Bang Bajo. Kayak kita pengen belajar digital marketing, tinggal kita pengen tinggal buka YouTube atau buka Google, tinggal ketik-ketik aja gitu. Maunya apa tuh udah ada Bang Bajo sekarang. Apalagi sekarang banyak banget tuh yang banyak WA masuk tuh ngajakin webinar Nah gitu Bang Bajo. itu penting juga ya Bang Bajo sebenarnya. Kalau ada waktu ya ikut aja tuh, bagus. Jadi kayak gitu tuh menurut gua jatuhnya apa ya? Ya selain kita dapat ilmu, ngerubah mindset gitu Jo. Yang tadinya mindset kita males gitu kan. Jadi pas lihat diskusi kayak gitu, Jadi semangat lagi. semangat. Bedanya misalkan saya lagi males nyablon, ada order tapi males banget nih. Main ke rumah Bang Bajul kan. Lihat Bang Bajul itu lagi nyablon misalkan. Nah, jadi di situ kan kita berpikir, orang semangat banget ini. Anaknya baru 1, gua udah 5 ini anak gua. Males-malesan gua. Nah, jadi pas pulang kita semangat kayak gitu, Jo. Jadi aura kayak gitu itu menurut gua penting gitu, Jo. Jadi kebawa. Jadi kebawa. Semangat orang lain itu bisa nular gitu. Nular. Itu emang menurut gua udah pasti itu, Jo. Udah pasti. Karena setiap gua ya pernah, teman-teman juga mungkin ngalamin pada saat malas nyablon gitu ya. Kita kan nggak terus semangat kan juga. Ada waktunya kita males gitu kan. Lagi ada masalah misalkan. Duh males kerja. Kadang kalau gue sih triknya ya gitu, main ke rumah temen. Main aja. Main ke rumah temen yang lagi nyablon gitu juga. Jadi lihat dia lagi kerja ya itu kita jadi semangat gitu. Jadi jangan main ke rumah temen yang lagi nganggur juga gitu. Ya boleh aja lah gitu. Maksudnya Seri-seri. lebih ininya itu kalau main ke rumah temen yang ini apa namanya sama-sama nganggur ya jadi curhat. Aduh. Jadi kalau bisa datengin ke teman yang lagi nganggur, ajakin silaturahmi lagi. Nah itu kadang Jangan ke teman-teman yang nganggur lagi. jangan. Ntar yang ada bukannya sharing malah mabar. Ya terkadang gitu Jo, kayak Bang Bajul main sini kan, lagi apa semangat banget tuh, lagi chatan sama customer kan. Nah jadi kita semangat kan, oh gimana nih gua nyari ya, ngupload IG, ngupload Facebook kayak gitu. Ya menurut gua kalau sekarang di dunia digital marketing ini yang harus kita pelajarin yaitu, jadi ya belajar digital marketing lah, cara ngiklan di Facebook, cara iklan di Google Business. Kalau sekarang kan ada tuh Google Business tuh udah enak banget tuh. Jadi Itu yang paling gampang kayaknya Bang. paling gampang tuh. Pelaku usaha Bisa. bisa lah. Cuma paling cepet sih ya ada temen yang dia itu gunain layanan iklannya, jadi dia pakai yang ads gitu. Jadi bayar berapa sebulan gitu kan. Udah otomatis tuh usaha kita diiklanin gitu. Jadi menurut gua di dunia marketing ini jangan sampai kita ketinggalan jauh lah. Minimal banget ya semeter lah ketinggalannya Jo. Jangan sampai puluhan meter nih ketinggalannya nih. Takutnya teman-teman kita udah maju gitu, Udah mau finish, kita baru start. baru start gitu. Kadang yang gua perhatiin gini kan karena pertumbuhan teman-teman sablon ini mulai banyak ya. Jadi ada yang 1 RT bisa 10 tuh tukang sablon kayak gitu kan. Jadi kalau kita nggak gunain digital marketing ini, yang ada kita saling tuduh-tuduhan gitu Jo. Jadi saling ngerasa wah itu lawan bisnis nih, kompetitor. Iya, jadi kadang lagi nih, misalkan ada order di daerah setempat ya. Jadi kadang dia masih bincangin yang kayak gitu tuh. Jadi misalkan itu pernah nanya-nanya sama gua tuh. Nah, perasaan yang temennya yang dapat order kan juga nggak enak kan. Iya, aduh. Nggak enak, gua takut disangkanya gua ngejatuhin harga kayak gitu kan. Tapi kan kalau kita berkembangnya di digital marketing, nah lebih meluas gitu. Bukan lingkungan sekitar yang kita Kita tuju. tuju gitu kan. Jadi malah
yang di luar sana gitu, kayak perusahaan gede gitu kan, kayak belajar misalkan itu email marketing kayak gitu juga. Jadi kalau kita masih gunanya caranya jadul gitu kan, misalkan masih tukang apa itu juga lewat teman-teman aja ya gitu, jatuhnya nanti ketemunya itu ordernya ya itu aja ordernya gitu. Jadi order yang ada di sekitaran itu gitu. Nah terus gue punya pikiran gini Jul, jadi kalau kita nggak berkembang di digital marketing, kita kalau diibaratkan itu kayak main PUBG Jul. Main PUBG. Kalau main PUBG itu kan ada lingkarannya tuh ya. Ada apa? Area itu Jul, yang area buletan itu tuh. Area perang. Area perang itu kan lama-lama ngecilin tuh area itu tuh. Betul kan? Betul. Iya kan? Makin lama tuh kalau main PUBG itu ngecilin tuh. Kecil. Akhirnya kalau di luar kena lingkaran itu kan mati tuh kan. Gue pernah main PUBG itu kayak gitu tuh. Kecil. Nah, kalau kita nggak berkembang, kita itu kayak diibaratkan kita kena lingkaran itu tuh. Gitu juga. Kejar-kejar lingkaran. Iya, karena lingkaran itu ibaratnya pertumbuhan gitu. Misalkan gini. Yang tadinya Notitel ini jangkauannya satu desa gitu kan. Yang tadinya satu desa tuh konsumen gue tuh. Nah ada pertumbuhan tukang sablon satu misalkan. Di desa gue ada lagi. Nah jadi lingkarannya itu mulai menyempit kan. Kan dia juga bikin lingkaran lagi kan. Nyempit. Kalau kita nggak berkembang, kita harus loncatin tuh lingkaran itu tuh. Lewat digital marketing itu. Nah itu. Jadi kita harus punya perahunya itu juga. Itu strateginya bener. Jadi lewat digital marketing ini kita udah nggak pakai lingkaran itu lagi gitu. Lebih memperluas lagi. Nah, lebih memperluas lagi gitu. Memperluas jangkauan. Lebih memperluas jangkauan gitu. Jadi kayak kita misalkan ya banyak lah teman-teman yang udah gunain digital marketing kan ordernya juga biasanya kan bukan lingkungan dia malah kan. Dari jauh-jauh. Iya. Ini kalau ketemu temen kadang main sama baju gitu kan. Ayo Iwong. Udah pernah nanya sama gue tuh. Ini kemarin tuh nanya sama gue nggak jadi tuh kayak gitu kan. Sebenarnya kan kita nggak usah ributin yang kayak gitu kan. Harusnya main kita ketemu teman walaupun sharing kan. Gimana nih kita caranya nembak pabrik ini gitu kan, kawasan ini kita ini gitu kan. Harus order ke gua kayak gitu. Agak nyablon Bang Benol, aduh lagi kagak nyablon dulu Bang Adul. Lagi pengen ngobrol-ngobrol di mic nih. Edisi spesial bincang-bincang soalnya. Begitu. Ya buat teman-teman semuanya tentunya jam menunjukkan jam 1:47. Nanti jam 2 mengakhiri perjumpaan kita Bang Bajul ya. Masih ada waktu buat teman-teman yang mungkin pengen bincang-bincang, pengen ngobrol, pengen nanya, atau pengen ngopi bareng. Aduh, zaman dulu nyablon Jul ya. Kalau ngomongin nyablon tuh kayaknya udah namanya hobi, udah pasti seru banget Bang Ben. Wah, bukan seru lagi. Suka dukanya udah dijalani. Pernah dikomplain Jul? Sering diomelin. Dikomplain. Aduh. Ya balik lagi, namanya orang usaha pasti ada aja lika-likunya Bang. Lika-likunya ya. Batu kerikilnya itu pasti ada. Entah itu kerikil atau batu besar itu pasti kita nemuin. Bahkan yang saya lihat Bang Bajul ini sempat jatuh bangun lagi di sablon ini ya. Jatuh lagi, bangun lagi. Berapa kali jatuh? Udah kayak lagu apa Megijit. Iya. Ya yang saya perhatiin Bang Bajul pernah ya waktu itu jual meja gitu kan. Akhirnya bangkit lagi di sablon, cuman mendem, sempet vakum lah. Nah, yang saya bilang tadi Bang Ben, mentalnya itu harus dipupuk lagi tuh, mental. Jadi ketika lagi nggak ada order, lagi sepi order, itu pasti yang namanya udah punya keluarga, udah punya anak, pasti pikirannya itu jauh Bang. Pengen instan. Gimana caranya pengen dapat duit, gimana caranya punya penghasilan. Kalau sepi order kan kita nggak punya penghasilan Bang Ben, nggak punya duit gitu.
akhirnya nyari jalan pintas. Nyari jalan pintas. Padahal filosofinya kalau menurut Allah nih gue coba dulu nih sampai mana sih ini kesabarannya nih. Padahal dikit lagi itu udah mau lulus ujian, berhubung mentalnya nggak kuat, akhirnya ya. Ya itulah. Menurut gue sih Jul, di usaha ini itu semuanya sama, ada prosesnya. Ada instan lah. Jadi entah itu usaha apapun, menurut gue sama semuanya itu pasti ada prosesnya. Jadi mikirnya gini, kalau kita di saat sepi order terus mikirnya pengen usaha yang lain gitu juga, ya sama pastinya kan harus ada proses lagi di usaha itu kan. Jadi ya udahlah, mendingan kita bertahan di dunia inilah gitu kan. Masa nggak ada rezekinya kan gitu kan. Istilahnya ketika kita masuk ke lingkungan yang baru ya benar-benar prosesnya tuh dari nol lagi gitu. Ngulang dari awal lagi. Ngulang lagi. Jadi kalau kita cari usaha yang lain gitu kan. Ah ini kayaknya cepet nih. Dengar-dengar misalkan orang ini katanya gede untungnya usaha ini gitu kan. Ya menurut kalau gue sih kita dengerin gitu kan. Oh iya seperti ini. Ya paling kita cukup misalkan kalau ada modal lah, gue buka bisnis inilah gitu kan, buka bisnis. Jadi bisnis sablon tetap ada gitu. Nah kita bikin bisnis lagi gitu. Jadi jangan kita tinggalin. Jadi sekedar menambah aset atau menambah ilmu aja gitu. Iya, ketika kita punya modal nih, punya ya modal lebih lah di sablon. Nah kita bikin bisnis baru gitu. Cuma jangan ada bisnis baru sablon kita tinggalin gitu, jatuhnya yang ngulang lagi. Kalau bisa sih bisnis barunya itu yang masih berkaitan sama sablon Bang Ben. Iya. Nah, itu produksi baju atau mungkin bikin konveksi. Yang penting masih berkaitan sama sablon. Bikin distro gitu. Ya buat teman-teman semua ya, karena jam menunjukkan jam 2 sebentar lagi Bang Bajul ya. Jadi mungkin perbincangan kita cukup sampai di sini. Nanti bakal kita sambung lagi di sesi berikutnya atau di hari berikutnya Bang Bajul ya. Nanti tayangan ini bakal kita upload di YouTube di Notito Studio seputar tutorial channelnya, karena menyangkut tentang bisnis ya. Kalau tentang bisnis pasti saya uploadnya di situ Jol. Bincang curlon, ya. Sablon. Kalau tentang karaoke saya bercanda-canda gitu kan, uploadnya di radio online Notitel. Tuh. Pokoknya nanti teman-teman nih jangan lupa yang pengen nonton dari awal keseruan obrolan kita ini bisa ada di YouTube-nya Bang Benol. Nama channelnya apa Bang Benol? Nama channelnya Notitel Studio Tutorial. Notitel Studio Tutorial tuh buat teman-teman yang belum subrek, cepetan di subrek, di like, kalau perlu di share sebanyak-banyaknya biar teman-teman tahu nih perkembangan sablon, sejarah sablonnya Bang Benol. Di situ udah ada semuanya dari awal. Oke Bang Bajul, sampai di sini saja perjumpaan kita di malam ini bersama saya Benol, saya Bajul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.